Bab 1641, 18 tahun. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhall.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Cui Singguo tiba-tiba teringat sesuatu saat ini dan buru-buru berkata, "Ya. Saya lupa memperkenalkannya kepada Presiden Ma. Yang di sebelah saya adalah anggota Komite Asosiasi Penulis Provinsi Anxing, penulis terkenal He Liang, dan Guru He. Buku baru Guru He tahun lalu, juga masuk dalam daftar pendek penghargaan Golden Plum hari ini." Setelah itu, dia menoleh ke He Liang dan berkata, "Tuan He. Ini Tuan Ma, Dingdian.com. Mari kita bertemu." Petik 2. He Liang mendengar pandangan sekilas ke arah Ma Tao, meskipun dia mengatakan bahwa jaringan Cina Dingdian ini memiliki reputasi yang baik. Namun, menurutnya, hampir semua novel di internet adalah beberapa produk non-produktif, yang bahkan dapat dianggap sebagai sampah sastra, dan bagi seorang penulis tua yang sudah berusia 50-an, tidak perlu dekat satu sama lain. Ada senyum tipis di wajahnya, dan Ma Tao menjabat tangannya, berkata, "He Liang ada di sini. Nama samaran Yilong, saya sangat senang bertemu Ma." Setelah mendengar senyuman, Ma Tao berkata, "Ternyata Guru He adalah Yilong yang terkenal. Lama sekali, saya telah membaca karya terakhir yang dinominasikan oleh Tuan He dan menulisnya dengan baik. Saya selalu ingin bertemu dengan Tuan He sendiri, tetapi tidak pernah punya kesempatan. Sepertinya hari ini adalah hari keberuntungan saya." He Liang mendengar bahwa orang lain menyebutkan mahakaryanya sebelumnya yang dinominasikan oleh Jin Meihua, dan kesombongannya menghilang. Dia tersenyum dan berkata, "Saya tidak pernah menyangka bahwa Presiden Ma juga telah melihat karya-karya yang canggung. Kita harus memiliki lebih banyak kesempatan untuk berkomunikasi di masa depan." Ya, Che Hongbing juga tersenyum saat ini, berkata, "Kalau begitu saya juga akan memperkenalkan seorang sastrawan kepada manajer umum Ma. Wanita di sebelah saya adalah Wakil Ketua Asosiasi Komposisi Provinsi Songjiang, Wang Meirou, Guru Wang." Guru Wang, penerbit menerbitkan sebuah novel, Anecdote of the Hollow Valley, yang juga merupakan salah satu karya yang dinominasikan untuk Golden Plum Award. Jiu Yang, Ma Tao berjabat tangan dengan saya dan tersenyum, "Saya juga terkenal karena nama Guru Wang. Karya langka Anda, Anecdote in the Empty Valley, adalah karya novela yang langka dalam 2 tahun ini, baik itu penjualan situasinya, atau dari mulut ke mulut, semuanya adalah karya terbaik. Saya berharap Guru Wang dapat datang ke acara tamu tahunan frekuensi wanita perusahaan kami ketika ada waktu. Banyak penulis frekuensi wanita di perusahaan kami adalah penggemar Guru Wang. Saya yakin melihat Anda datang pasti sangat senang berada di sini untuk membimbing." Petik 2. Wang Meirou tersenyum dan berkata, "Tuan Ma telah mengangkat. Tidak ada cara untuk berbicara tentang bimbingan, dan ada kesempatan untuk bertukar lebih banyak." Ma Tao tersenyum saat ini dan berkata, "Ya, saya juga akan memperkenalkan kedua guru itu. Orang di sebelah saya adalah penulis kontrak platform kami, karyanya pula yang menjadi penyebutan Golden Plum Award malam ini." Ketika Ma Tao memperkenalkan Zhang Yu, wajah orang-orang di sebelahnya tampak aneh. Meskipun dari sudut pandang beberapa orang, siapapun memenuhi syarat untuk dinominasikan untuk penghargaan Golden Plum. Tetapi masalahnya sekarang adalah bahwa pemuda di sebelah Ma Tao terlalu muda. Dilihat dari penampilannya paling banyak berusia 20 tahun. Dinominasikan untuk penghargaan Golden Plum pada usia 20. Nyata atau palsu? Jika bukan karena status Ma Tao sebagai sungai atau danau, beberapa orang dapat berpikir bahwa dia belum membaca novel internet dan memiliki masalah otak. Ma Tao melihat beberapa orang terlihat aneh dan tertawa dalam hatinya. Jika Zhang Yu bukan penulisnya sendiri, akan sulit baginya untuk percaya bahwa orang milik negara akan dinominasikan untuk penghargaan Golden Plum pada usia ini. Tetapi apakah orang lain percaya atau tidak? Fakta adalah fakta. Ma Tao tersenyum ketika memikirkan hal ini, berkata, "Zhang Yu, meskipun kamu dan kedua guru itu adalah anggota Asosiasi Penulis Nasional, namun, kedua guru itu telah berkecimpung di industri ini selama bertahun-tahun dan jelas merupakan penulis senior di Tiongkok. Saat ini ada kesempatan ini, setiap orang dapat bertukar ide dan belajar dari satu sama lain. Bagi orang muda sepertimu, ini adalah kesempatan langka. Jangan terburu-buru untuk menyapa." Zhang Yu mendengar senyuman, dan berkata, "Kedua guru itu baik." Di Zhang Yu berikutnya, busurnya panjang, dan Yu yang tersisa.
Nama samaran, juga gurita. Namun, itu adalah jenis gurita berkaki 8 yang hanya ditemukan di laut. Kali ini aku beruntung. Aku sangat senang bertemu dengan kedua guru itu, dan aku akan meminta kedua guru itu untuk merawat mereka di masa mendatang. Gurita berkaki 8, Cui Xingguo dan Che Hongbing berdiri dengan cemberut di samping. Sepertinya nama itu memberi mereka perasaan yang akrab. Di mana kamu mendengarnya? Aku tidak dapat mengingatnya sedikit pun. He Liang bahkan tidak ingat nama gurita itu. Tetapi ketika dia tahu bahwa Zhang Yu juga merupakan anggota Asosiasi Penulis Nasional seperti mereka, itu mengejutkannya saat itu. Dia tahu seberapa tinggi ambang batas Asosiasi Penulis Nasional. Dia menulis bukunya sendiri seumur hidup, dan baru setelah dia berusia 30-an dia memenuhi syarat untuk masuk ke Asosiasi Penulisan Nasional untuk menjadi anggota biasa. Setelah 40 tahun, dia adalah orang pertama yang dinominasikan untuk penghargaan Bunga Plum Emas. Sekarang dia berusia 50-an dan belum memenangkan hadiah. Tetapi pria kecil bernama Zhang Yu ini seharusnya tidak terlalu tua untuk dilihat. Tetapi sekarang dia tidak hanya menjadi anggota asosiasi tetapi juga dinominasikan untuk penghargaan Bunga Plum Emas, yang membuatnya sedikit bingung. Benarkah Asosiasi Seni Rakyat Tiongkok telah mulai membagi daging babi dalam beberapa tahun terakhir? Gurita, gurita, Wang Meirou mengulang beberapa kata di mulutnya, diikuti oleh apa yang tampaknya mengingat sesuatu yang mati. Tiba-tiba matanya berbinar, dan dia sedikit terkejut, apakah Anda penulis The Journey to the West? Gurita, Zhang Yuanyan mengangguk sambil tersenyum, dan berkata, apakah Tuan Wang telah melihat mahakarya Journey to the West? Wang Meirou segera tersenyum pahit ketika mendengar ini, dan berkata, Tuan Gurita, sama-sama. Jika, perjalanan ke barat, Anda masih canggung, saya akan merobek buku itu saja. Wang Meirou benar-benar memberi penghormatan kepada seorang pemuda, dan beberapa orang di sekitarnya melihat pemandangan ini dengan kaget. Terutama He Liang sudah luar biasa. Kita harus tahu bahwa Wang Meirou adalah wakil ketua Asosiasi Penulis Provinsi Songjiang. Meskipun dia sedikit lebih muda darinya, dia lebih unggul darinya. Jika bahkan pihak lain harus memberi penghormatan kepada seorang anak kecil, maka anak ini mungkin memiliki dua kuas. Benarkah Anda terlalu bodoh? Tetapi dia tidak mendengar siapapun mengatakan buku berjudul perjalanan ini di mulut mereka. Cui Xingguo dan Che Hongbing sepertinya mengingat sesuatu, dan mereka menatap Zhang Yu lagi dengan heran, seolah-olah mereka ingin memastikan identitas sebenarnya dari pihak lain. Cui Xingguo tiba-tiba tersenyum saat ini dan berkata, Tuan Zhang, bukan. Saya telah membaca karya berharga, Perjalanan ke Barat. Itu memang sebuah mahakarya. Cui benar-benar terkesan, tetapi saya tidak menyangka bahwa Tuan Zhang begitu tua, cahaya. Benar-benar seorang jenius muda, seorang jenius muda. Che Hongbing juga tertawa, saya juga menonton, Perjalanan ke Barat, Guru Zhang. Tetapi saya harus mengatakan bahwa keterampilan menulis Anda luar biasa. Saya ingin tahu apakah Guru Zhang berusia 20 tahun ini. Saya baru berusia 18 tahun depan. Zhang Yu tersenyum. Hanya 18 tahun. Beberapa orang di sekitar mendengar ekspresi luar biasa ini. He Liang merasa sedikit tidak percaya. Bagaimana mungkin pihak lain dinominasikan untuk penghargaan Bunga Plum Emas bahkan sebelum dia berusia 20 tahun? Mungkinkah itu yang dikatakan Wang Meirou tentang buku perjalanan ini, yang sangat bagus? Tetapi bahkan di Niucha, usianya masih ada. Seorang anak mau kecil dapat mengerti kentut, bagaimana bisa dibandingkan dengan seorang lelaki tua yang telah melewati takdirnya. Itu hanyalah dunia yang mulia. Adapun Wang Meirou, Zhang Yu tidak meremehkannya. Terutama, beberapa orang telah melihat perjalanan ke barat, dan bahkan jika mereka belum membaca keseluruhannya, mereka juga telah melihat sebagiannya. Tentu saja, mereka tahu betapa kayanya literatur Zhang Yu. Meskipun mereka tidak meragukan bahwa Perjalanan ke Barat telah dinominasikan untuk penghargaan Bunga Plum Emas. Tetapi masalahnya sekarang adalah usia gurita ini terlalu muda, dan dia dinominasikan untuk Jin Meihua pada usia 18 tahun. Jadi, bukankah orang bernama gurita ini memecahkan batas minimal nominasi-nominasi emas dari 39 menjadi 18 tahun? Sekarang pikirkanlah, itu luar biasa. Beberapa orang aneh, dan Matao bangga pada dirinya sendiri. Meskipun situs webnya memiliki hak tertentu untuk berbicara di pasar sastra domestik. Tetapi itu juga di bidang sastra komersial murni.
Dalam sastra profesional semacam ini, sastra daring selalu memiliki sedikit pengaruh. Tetapi sekarang berbeda. Dengan mahakaryanya oleh Zhang Yu, platformnya benar-benar telah memasuki eselon pertama bidang profesional. Saya percaya ini akan memiliki signifikansi tonggak sejarah bagi pengembangan perusahaan di masa depan. Karena waktu untuk upacara penghargaan semakin dekat, meskipun He Liang, Wang Meirou, dan yang lainnya merasa bahwa kualifikasi Zhang Yu untuk finalis masih memiliki beberapa pertanyaan untuk dipecahkan, tetapi sekarang mereka tidak punya waktu untuk melanjutkan kemalasan mereka, dan mereka berjalan menuju Teater Nasional Agung bersama-sama. Dalam perjalanan, Wang Meirou tampaknya paling tertarik pada Zhang Yu. Dia berinisiatif untuk mengobrol dengannya dan tampaknya ingin tahu apa yang berbeda dari anak laki-laki berbakat ini. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya orang yang pernah menonton Journey to the West di sini. Tentu saja, dia sangat penasaran dengan pemuda yang bisa menulis 4 karya klasik. Ketika Wang Meirou tahu bahwa Zhang Yu masih seorang siswa SMA, Zhang Yu tidak mengagumi siapapun. Tidak terbayangkan bahwa seorang siswa SMA memiliki keterampilan sastra yang begitu mendalam. Anda perlu tahu bahwa orang lain itu lebih muda darinya, tetapi dia hampir 2 ronde lebih muda, tetapi keterampilan budayanya justru kebalikannya. Dia juga lebih buruk dari orang lain itu hampir 2 ronde. Bagaimana mungkin dia tidak membiarkannya sangat mengagumi Zhang Yu? He Liang tidak memiliki minat yang besar terhadap Zhang Yudao seperti Wang Meirou. Dia belum membaca buku-buku sampah di barat dan tidak tahu jenis buku apa itu. Namun, menurut pendapatnya, seorang anak mau yang berusia 10 tahun benar-benar dapat memperoleh kualifikasi nominasi yang sama dengan Golden Plum Award, yang sangat tidak menyenangkan. Mungkinkah Golden Plum Blossom Award sekarang telah dibuat ke tingkat daging babi untuk siswa sekolah menengah? Ini memalukan bagi mereka, para penulis yang selalu menargetkan Golden Plum Award seumur hidup. Aula pertunjukan terbesar di National Grand Theatre sudah penuh sesak saat ini. Jika Anda penggemar sastra tradisional, Anda pasti akan melihat banyak penulis hebat di aula saat ini. Bahkan Kong Rongsui, satu-satunya pemenang domestik Lawrence Literature Award, yang merupakan penghargaan tertinggi di dunia, termasuk di antara mereka. Sebagai salah satu penulis yang dinominasikan untuk Golden Plum Award, Kong Rongsui secara alami menjadi objek dari banyak penulis dan asosiasi penulisan, jadi dia setelah datang ke aula, di antara para penulis, itu dapat dianggap sebagai keberadaan edisi Star Gong Yue. Setelah Zhang Yu dan Ma Tao memasuki aula, mereka menuju ke area mereka secara terpisah. Area tempat Zhang Yu berada di tengah lobi, dan kursi-kursi di area ini ditempeli nama. Zhang Yu menemukan tempat duduknya, duduk, dan melihat-lihat. Kebanyakan orang tidak mengenalnya. He Liang dan Wang Meirou, yang baru saja bertemu, duduk di beberapa baris pertama agak jauh darinya, dan tidak dapat berbicara, jadi dia hanya bisa duduk di sana sambil melihat-lihat dengan bosan. Sebagai bos platform sastra komersial terbesar di negara itu, Ma Tao memiliki banyak orang di lobi. Ketika dia datang ke areanya, banyak orang berdiri dan menyambutnya, diikuti dengan berbicara dan tertawa. Faktanya, sebagian besar dari orang-orang ini adalah presiden dari penerbit besar. Bagaimanapun, sastra daring sangat populer sehingga bahkan penerbitan fisik tidak dapat mengabaikan keuntungan yang luar biasa ini. Dan Ma Tao, sebagai kakak dari platform dengan banyak sumber daya populer, secara alami menjadi objek banyak presiden. Dari sudut pandang mereka, jika satu set novel populer yang terdiri dari setengah set dapat diperoleh dari Ma Tao, itu akan sangat membantu pertumbuhan laba penerbit. Itulah sebabnya Ma Tao, sebagai perwakilan platform sastra komersial murni, masih memiliki tempat di pasar sastra tradisional. Namun tidak semua orang senang dengan Ma Tao. Ada juga beberapa veteran yang juga merupakan platform sastra daring. Mereka tidak begitu nyaman memandang Ma Tao. Demikian pula, sebagai orang yang menerima undangan dari Komite Penghargaan Golden Plum, bahkan lebih tidak menyenangkan melihat Ma Tao begitu populer di kalangan presiden majalah besar. Meskipun mereka juga tahu bahwa tangan Ma Tao yang menjabat tangan sejumlah besar penulis hebat memang merupakan pemimpin industri, tetapi para presiden yang terlibat dalam sastra tradisional juga harus sedikit menarik. Pandangan pemujaan seperti itu tidak takut membuat lelucon. Faktanya, mereka hanya iri pada Ma Tao. Jika mereka dapat mengubah tempat, mereka juga ingin mendapatkan perlakuan dari para bintang,
tetapi platform mereka dan platform Matao tidak benar-benar setingkat dan sebesar itu. Yang ada hanyalah rasa iri, dengki, dan kebencian. Di area tempat penulis berada, tidak ada situasi seperti presiden dan presiden di sisi Matao seolah-olah restorannya buka, dan yang akrab hanya berbisik-bisik. Sebagai beberapa penulis hebat di pasar sastra tradisional, dapat dikatakan bahwa selain kecelakaan Zhang Yu, yang termuda di antara mereka juga telah melewati tahun-tahun kebingungan. Bagi mereka tampaknya mereka lebih memperhatikan rasa kehormatan ilusi, terutama mereka yang telah dinominasikan untuk penghargaan Golden Plume. Penulis semuanya brilian, meskipun orang-orang ini belum tahu apakah mereka akan dapat memenangkan penghargaan terakhir, tidak peduli apapun, bahkan jika mereka hanya memenuhi syarat untuk nominasi, mereka akan mendapatkan cukup rasa hormat di dunia sastra domestik. Tentu saja, jika Anda dapat memenangkan penghargaan Golden Plume Blossom pada akhirnya, status Anda di dunia sastra domestik akan meningkat lebih tinggi. Pada akhirnya, bahkan jika Anda terpilih sebagai anggota Asosiasi Penulisan Nasional dan menjadi pemimpin Asosiasi Penulis Provinsi, saya yakin itu mudah saja. Dapat juga dikatakan bahwa banyak penulis sastra memimpikannya kehidupan merekas Zhang Yu melihat sekeliling. Di barisan depan aula, ada deretan meja panjang, dan ada juga merek-merek terkenal di atasnya. Tampaknya itu adalah singgasana beberapa pemimpin yang berpartisipasi dalam acara ini. Karena belum ada yang duduk, saya tidak tahu siapa yang duduk untuk saat ini. Ada area yang luas di belakang aula. Banyak anak muda datang satu demi satu. Zhang Yu mendengar Matao sebelumnya. Di tempat upacara penghargaan, banyak mahasiswa dari jurusan bahasa Mandarin di Universitas Beijing yang terkenal juga bertanya datang ke sini untuk bersenang-senang. Tampaknya orang-orang ini adalah mahasiswa yang datang untuk menonton upacara tersebut. Zhang Yu duduk di sana dan melihat ke timur dan barat, dan secara alami jatuh ke mata orang yang peduli. Salah satu pria itu melihat Zhang Yu yang duduk di sekitar dan melihat sekeliling, matanya berkedip tidak senang. Karena posisi tempat Zhang Yu duduk, itu adalah area tempat para penulis dinominasikan untuk penghargaan ini. Kamu anak kecil, duduk di area penulis, tidakkah kamu malu pada dirimu sendiri? Pria itu mengerutkan kening, lalu berdiri dan berjalan ke samping, lalu berbicara beberapa patah kata dengan seorang pria yang membawa tanda kerja, lalu menunjuk posisi Zhang Yu dengan jarinya. Pria itu tentu saja menunjukkan ekspresi terkejut saat melihat ini, mengangguk, dan berjalan menuju posisi Zhang Yu. Zhang Yu sedang melihat sekeliling, dan tiba-tiba merasa ada yang datang, berbalik, dan melihat seorang pria parubaya yang tidak dikenalnya, jadi dia melihat ke atas dan ke bawah secara alami, dan akhirnya memfokuskan pandangannya pada pelat nama kerja di dada orang itu. Teman sekelas kecil ini, ada yang ingin kukatakan padamu. Tempat dudukmu adalah tempat duduk khusus yang disiapkan untuk tamu acara penghargaan ini. Tidak pantas bagimu untuk duduk di sini. Tempat dudukmu untuk siswa berada di belakang aula. Silakan cari tempat duduk di belakang. Gan Hongyuan berusaha sebisa mungkin untuk tidak menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Bagaimana bisa kau mengatakan bahwa kau juga adalah pemimpin tim logistik yang bertanggung jawab atas acara penghargaan ini? Jika ada yang ketahuan mencuri tempat duduk tamu, kau pasti akan dilatih oleh para pemimpin, jadi lebih baik bersikap rendah hati. Zhang Yu mendengar ini sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan berkata, kawan ini. Kau mungkin sedikit disalahpahami. Aku tidak duduk dengan salah, karena ini tempat dudukku. Ini tempat dudukmu. Gan Hongyuan mendengar ekspresi curiga, menatap Zhang Yu dari atas ke bawah lagi, dan memalingkan wajahnya penuh dengan ekspresi tidak percaya. Bagaimanapun, Zhang Yu tampak seperti seorang pemuda, bahkan jika itu adalah wajah bayi, dia tidak mungkin terlihat seperti seorang siswa. Ketika Zhang Yu melihat ekspresinya, dia tahu bahwa Zhang Yu tidak mempercayainya. Yang bisa kulakukan hanyalah menyerah, dan menunjuk ke papan nama di kursi, dan berkata, lihat. Bukankah Zhang Yu tertulis di sana? Itu aku Zhang Yu. Gan Hongyuan melihat nama merek di belakang kursi Zhang Yu dan Zhang Yu sendiri. Dia masih tidak percaya bahwa pemuda di depannya adalah Zhang Yu. Kau tahu, area ini didedikasikan untuk penulis nominasi Golden Plume Award. Remaja yang tampaknya berusia paling banyak 20 tahun ini adalah penulis nominasi Golden Plume Award. Bagaimana mungkin? Bagaimanapun, Gan Hongyuan telah berpartisipasi dalam beberapa penghargaan untuk Golden Plume Award. Dia belum pernah melihat
Penulis yang dinominasikan untuk Golden Plum Award untuk karya di bawah usia 40 tahun. Mungkinkah anak ini mengira dia begitu bingung? Gan Hongyuan memikirkan hal ini dan berkata, "Kamu bilang kamu Zhang Yu, bagaimana dengan surat undanganmu?" "Undanganku," Zhang Yu berkata tiba-tiba, dia harus tahu bahwa setelah undangannya masuk ke lobi, dia dimasukkan ke ruang portabel. Sekarang tidak mudah untuk mengeluarkannya di depan Gan Hongyuan. Bagaimanapun, benda itu sangat besar, dan pihak lain begitu dekat dengannya. Memikirkan hal ini, dia tersenyum dan berkata, "Maaf. Aku menaruhnya bersama teman-temanku." Senyum sinis muncul di wajah Gan Hongyuan dan berkata, "Terima kasih telah membawaku ke sini." Tentu saja dia mengira Zhang Yu berbohong pada dirinya sendiri. Mungkinkah orang lain menganggapnya idiot? Anakmu tidak melihat seberapa tua dirimu, kamu pasti memiliki sedikit uban untuk berbohong. Zhang Yu terdiam, dan hanya bisa berdiri dan berkata, "Tunggu sebentar. Aku akan pergi ke temanku." Setelah berbicara, Zhang Yu meremas dari sisi lain. Gan Hongyuan pertama-tama mengerutkan kening, dan kemudian dia terkejut bahwa orang lain itu cukup tinggi. Dia hampir satu kepala lebih tinggi darinya. "Anakmu memukul darah ayam." Zhang Yu berjalan tidak jauh, dan memasukkan tangannya ke dalam mantelnya. Di balik pakaiannya, sebuah undangan muncul di tangannya, lalu berbalik dan berjalan kembali. Setelah melihat Zhang Yugang berjalan beberapa langkah, Gan Hongyuan benar-benar kembali lagi, tentu saja mengerutkan kening lagi. Ini undanganku. Taruh di sakuku, aku lupa." Zhang Yu mendorong undangan itu ke Gan Hongyuan, meremasnya, dan duduk di kursinya sendiri lagi. Melihat wajahnya yang tidak bisa berkata-kata, Gan Hongyuan memarahi bocah itu dalam hatinya. Dia tidak punya otak, undangan sebesar itu ada di tangannya dan bingung. Memikirkan hal ini, dia membuka surat undangan dan melihatnya. Di sana tertulis bahwa surat undangan itu dikirim ke seorang penulis bernama Zhang Yu. Pada saat yang sama, dia memberi selamat atas karyanya yang dinominasikan untuk Golden Plum Award, dan mengundangnya datang dan berpartisipasi dalam acara penghargaan ini. Setelah membaca surat undangan tersebut, Gan Hongyuan tidak meragukan keaslian surat undangan tersebut, karena sebagai penanggung jawab tempat acara, ia tentu tahu bahwa ia telah melihat banyak hal tersebut. Pertanyaannya adalah, meskipun surat undangan tersebut asli, apakah anak ini asli? Terutama anak ini masih terlalu muda. Bagaimana mungkin ia tidak ingat bahwa ada seorang calon yang begitu muda untuk penghargaan Golden Plum? Ia ingat bahwa ia ingin dicalonkan untuk penghargaan Golden Plum Blossom. Gan Hongyuan memikirkan hal ini dan berkata, "Kawan kecil ini, bolehkah aku melihat kartu identitasmu?" Setelah mendengar ini, Zhang Yu mengerutkan kening, lalu menatap Gan Hongyuan dengan sedikit tidak nyaman, dan berkata, "Mengapa? Apakah surat undanganku palsu?" Gan Hongyuan tersenyum ketika mendengar kata-kata itu dan berkata, "Surat undangan itu tidak palsu. Kuncinya adalah hanya ada nama yang tertulis di atasnya, dan tidak ada foto. Aku tidak dapat memastikan bahwa kau adalah Zhang Yu. Jadi tolong tunjukkan kartu identitasmu. Biarkan aku memverifikasi." Zhang Yu mendengar ini dengan sedikit terdiam, dan berdiri lagi. Tepat ketika Gan Hongyuan mengira Zhang Yu akan memberinya kartu identitasnya, Zhang Yu berbalik untuk melihat sekeliling, dan membuat Gan Hongyuan melihat sekeliling, mengira ada seseorang yang datang. Zhang Yu, kau di sana, Zhang Yu." Zhang Yu tiba-tiba berteriak keras di sekelilingnya. Suara Zhang Yu begitu aneh sehingga dia berteriak begitu keras sehingga semua orang di dekatnya terkejut, tentu saja melihat ke arahnya pada saat yang sama. "Hei, apa yang kau lakukan?" Gan Hongyuan juga terkejut dengan perilaku Zhang Yu, dan buru-buru berhenti. Zhang Yu tersenyum dan menatap Gan Hongyuan dan berkata, "Tidakkah kau percaya bahwa aku Zhang Yu? Aku baru saja berteriak memanggilmu 2 kali untuk melihat apakah ada yang menjawab." "Zhang Yu, apakah ada orang di sini yang bernama Zhang Yu?" "Zhang, aku mendengarnya, tolong kembali, seseorang sedang mencarinya di meja bantuan." Teriakan dan teriakan Zhang Yu secara alami menarik perhatian orang-orang di sekitarnya, kecuali mereka yang berada jauh dari situasi tersebut. Hampir semua orang di sekitar tampaknya datang, tetapi kebanyakan dari mereka bingung. Karena tidak semua orang mengenal Zhang Yu, dan mereka melihat seorang pemuda berteriak di sini, dan mereka semua memiliki ekspresi aneh. Pada saat ini, Gan Hongyuan tidak mampu menghadapi Zhang Yuqi, dan kemudian dengan marah berkata, "Nak, apakah kau membuat masalah? Percaya atau tidak,
aku akan menelepon seseorang sekarang dan membuangnya. Ya, aku benar-benar tertarik dengan ini. Kau boleh meneleponnya, tapi lebih baik menelepon beberapa orang lagi. Jika terlalu sedikit orang yang ingin kehilangan aku khawatir itu akan sedikit sulit. Zhang Yu berkata sambil meringis. Tentu saja, Gan Hongyuan sedang sekarat karena Zhang Yuqi, tetapi karena pihak lain lebih tinggi darinya, dia juga tahu bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan dengan Zhang Yu sendirian. Tetapi bagaimanapun, pihak lain itu sombong dan memprovokasi dirinya sendiri, bagaimana dia bisa tahan? Memikirkan hal ini, Gan Hongyuan mengeluarkan walkie-talkie, memanggil beberapa pengikutnya, dan dia telah memutuskan bahwa dia harus memberi pelajaran kepada bocah sombong ini. Sial, kau akan terlihat bagus sebentar lagi. Gan Hongyuan meletakkan interkom dan berbalik untuk mengancam Zhang Yu. Zhang Yu menyeringai, dan berkata, ayo, aku akan mengikuti apapun. Wajah Gan Hongyuan bersinar dengan kemarahan, dan dia diprovokasi secara langsung oleh seorang pemuda. Dia belum pernah mengalaminya sebelumnya. Memikirkan hal ini, aku menoleh ke belakang, dan pada saat yang sama mengeluh tentang betapa lambatnya anak buahku. Orang-orang yang duduk di sekitar memandang mereka dengan penuh minat, meskipun beberapa orang mengenal Gan Hongyuan dan tahu bahwa dia adalah kantor asosiasi. Tetapi wajah Zhang Yu sangat aneh. Tampaknya banyak orang belum menyadari bahwa seorang pemuda benar-benar duduk di kursi penulis sampai sekarang, tentu saja mereka juga merasa berbeda. Faktanya, kebanyakan orang sekarang berpikir dengan cara yang sama seperti Gan Hongyuan, berpikir bahwa Zhang Yu datang untuk melihat para siswa di upacara penghargaan. Hanya saja sikap arogan pihak lain telah membuat semua orang di sekitar kita meratapi bahwa dunia ini sudah tua. Bagaimana mengatakan di sini semua adalah senior sastra tua yang duduk di sini, bahkan jika anak Anda biasanya tidak besar atau kecil, Anda harus membaginya berdasarkan kesempatan. Saya pergi ke upacara penghargaan Golden Plum Award untuk membuat masalah, dan saya tidak tahu apakah sirkuit otak anak laki-laki itu bermasalah. Gan Hongyuan melihat ke belakang dengan cemas, diikuti oleh mata yang berbinar, karena beberapa anak buahnya telah datang dari kejauhan. Ketika dia berbalik untuk melihat Zhang Yu lagi, wajahnya sedikit bangga. Namun, ekspresi Zhang Yu yang tidak peduli padanya tetap membuatnya marah. Direktur Gan, apa yang terjadi? Beberapa anak buah datang ke Gan Hongyuan dan berkata, hanya beberapa dari kalian yang ada di sini. Orang ini membuat masalah di sini, dan cepat singkirkan dia dariku. Gan Hongyuan menunjuk ke arah cara Zhang Yu yang sopan. Ketika beberapa orang mendengar kata-kata itu, mereka merasa malu terlebih dahulu, dan kemudian mereka tampaknya mengerti sesuatu. Beberapa orang mengira bahwa Zhang Yu adalah anak mau kecil yang datang ke sini untuk membuat masalah, jadi mustahil baginya untuk menyelamatkan muka. Halo, berdirilah dan pergilah dari sini bersama kami, seorang pria berkata dengan dingin. Zhang Yu wenyan menatapnya, dan pihak lain berdiri. Harus saya katakan bahwa Zhang Yu berdiri dan mengerutkan kening pada beberapa orang. Beberapa orang tidak menyangka pemuda di depannya begitu tinggi. Namun setelah beberapa orang sedikit terkejut, itu tidak menjadi masalah. Karena beberapa orang melihat wajah Zhang Yu dan tahu bahwa dia tidak boleh terlalu tua, bahkan jika orang lain itu besar, itu tidak berguna. Beberapa orang di sekitar semuanya adalah orang dewasa. Tidak mungkin membuat anak kecil berambut. Setelah melihat Zhang Yu berdiri, Gan Hongyuan mengira dia takut dan berencana untuk pergi dengan rendah hati. Ternyata itu adalah ejekan, tetapi senyumnya menghilang setelah hampir tidak bertahan di wajahnya untuk sementara waktu. Hei, Wakil Ketua Tian, Wakil Ketua Tian, Zhang Yu berteriak keras saat ini, melambaikan tangannya ke sekelompok orang yang datang. Melihat pemandangan ini, Gan Hongyuan terkejut, bahkan sedikit kesal, dan melihat ke samping, diikuti oleh wajah pucat. Ini karena sekelompok orang yang datang pertama kali adalah pemimpin asosiasi. Dan yang paling mengejutkannya adalah bahwa para pemimpin itu masih di belakang, dan ada seseorang di depan mereka, yang merupakan kepala departemen yang dikelola langsung oleh asosiasi. Teriakan Zhang Yu benar-benar menarik perhatian para pemimpin terkait, dan hampir semuanya datang pada saat yang sama. Tentu saja, itu membuat Gan Hongyuan takut setengah mati. Bocah bau, apa yang kamu lakukan? Diam. Gan Hongyuan pucat, dan bergegas untuk menarik Zhang Yu. Terlepas dari set, Zhang Yu menyapu tarikan yang lain dengan satu tangan, dan menyapu Gan Hongyuan sebentar, mundur beberapa langkah,
duduk di kursi di sebelahnya dengan satu pantat, jika bukan dua penulis di sebelahnya yang menarik dia memberinya tangan, dia mungkin jatuh ke tanah. Beberapa orang di sebelahnya saling melihat, hampir pada saat yang sama. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Zhang Yu akan berani memukul atasannya terlebih dahulu. Pada saat ini, wajah Gan Hongyuan memerah dan putih untuk sementara waktu, yang dapat dikatakan memalukan. Namun, beberapa anak buahnya menatapnya dengan linglung, lalu dengan marah, dengan keras, apa yang masih kalian lakukan? Jangan terburu-buru menariknya keluar. Oh, kemudian kedua pria itu bereaksi dan bergegas maju untuk menarik Zhang Yu, tetapi pada saat ini. Apa yang kalian lakukan? Beberapa orang datang, dan kepala itu tidak senang. Ketika kedua pria itu melihat Tian Zhenbo mendekat, mereka berhenti dan mencoba menarik Zhang Yu pada saat yang sama, dan menjadi sedikit kewalahan. Tian Zhenbo datang untuk melihat sekeliling dan melihat beberapa orang dengan ekspresi tidak senang. Namun, dia akhirnya melihat Gan Hongyuan dan berkata, "Direktur Gan, apa yang kalian lakukan? Apakah kalian tidak melihat seorang pemimpin datang?" Tentu saja, Gan Hongyuan melihat bahwa ada pemimpin yang lebih besar di antara kerumunan. Secara alami, dahinya berkeringat. Terburu-buru, Wakil Presiden Tian. "Maaf. Orang ini membuat masalah di sini. Saya tidak bisa menahannya." Setelah mendengar ini, Tian Zhenbo menoleh untuk melihat Zhang Yu, dan berkata dengan ekspresi tidak nyaman, "Zhang Yu, dengan begitu banyak pemimpin, Anda tidak bisa lebih stabil. Kacau sekali." Zhang Yu mendengar senyum kering dan berkata, "Wakil Presiden Tian, saya tidak membuat masalah. Orang inilah yang ingin mengusir saya, dan saya tidak dapat memanggil Anda ke sini. Salahkan dia jika Anda menyalahkannya." "Apa?" Tian Zhenbo mendengar kerutan dahi ini, dan menoleh untuk melihat Gan Hongyuan, wajahnya berkedip tidak menyenangkan. Pada saat ini, Gan Hongyuan memiliki guntur di kepalanya. Keringat di dahi. Beberapa tidak tahu harus berbuat apa. Bagaimana mungkin Gan Hongyuan memikirkan anak di depannya, yang bernama asli Zhang Yu? Jadi, bukankah dia mengangkat batu dan memukul kakinya sendiri? Tian Zhenbo secara alami mengerutkan kening saat dia melihat Gan Hongyuan dan berkata, "Direktur Gan, mengapa mengusir Zhang Yu?" "Aku." Wajah Gan Hongyuan tampak malu, tetapi dia tidak bisa menahan diri tanpa alasan, "Wakil Presiden Tian, ini semua salah paham. Aku tidak bermaksud mengusirnya. Aku hanya ingin melihat apakah kawan kecil ini benar. Bukan karena dia duduk dengan salah, itu karena dia bereaksi terlalu banyak untuk salah paham padaku." "Kamu kurang seperti itu." Zhang Yu menyela dengan sopan saat ini, dan berkata, "Wakil Presiden Tian, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku sudah memberitahunya beberapa kali, namaku Zhang Yu. Di atas juga tertera namaku, ini tempatku." Dan dia juga memberinya kartu undangan. Tapi dia tidak percaya. Lihat, dia memanggil beberapa orang sekaligus dan berkata dia akan menyeretku keluar. "Hei, nak, kapan aku meminta seseorang untuk menyeretmu keluar? Jangan menyemprotkan darah, oke?" Gan Hongyuan melihat Zhang Yu yang melebih-lebihkan dan langsung berkata sedikit marah. Zhang Yu mendengar suara mendengus dan berkata, "Karena kamu tidak ingin menyeretku keluar. Untuk apa kamu memanggil begitu banyak orang sekaligus? Pesan saja sedikit, 1 2 3, 4, 5. Buat meja mahjong, ambil beberapa rokok dan tuang teh." "Kamu." Gan Hongyuan mendengar bahwa ini terlalu buruk. Hehehehe. Tentu saja semua orang di sekitar mereka juga tersenyum, sepertinya merasa bahwa remaja itu tidak mudah dihadapi. Tian Zhenbo mendengar ini juga terdiam, tetapi dia tidak bisa membiarkan keduanya terus berdebat, berkata, Oke. Zhang Yu, hari ini, apapun yang terjadi, ini adalah hari besar asosiasi kita. Terlebih lagi, ada begitu banyak pemimpin hari ini. Sekarang, apa yang kamu katakan juga merupakan bagian dari asosiasi, jadi jangan menggigit dan melepaskan mejamu sendiri. Beri aku sedikit wajah kali ini. Biarkan saja, lupakan saja." Zhang Yuwenyan mengerang, diikuti dengan menggaruk sudut mulutnya dan menggaruk dagunya, dan berkata, "Lupakan saja, itu bukan tidak mungkin. Setidaknya, dia juga harus meminta maaf." "Kamu." Tian Zhenbo mengerutkan kening ketika dia mendengar bahwa itu tidak bisa berkata-kata. Tampaknya rasa malu Zhang Yu membuatnya sakit kepala. Pada akhirnya, dia hanya bisa melihat Gan Hongyuan dan mengedipkan mata padanya. Gan Hongyuan tidak tahu di mana Tian Zhenbo bermaksud menundukkan kepalanya terlebih dahulu,
Tentu saja, dia tidak senang. Dia sendiri juga adalah wakil direktur pertama kantor asosiasi, dan dia adalah orang yang besar kepala. Bagaimana dia bisa meminta maaf kepada anak yang tidak tahu malu? Ketika dia menoleh dan tidak melihat Tian Zhenbo, dia menjelaskan bahwa dia tidak ingin menundukkan kepala dan meminta maaf. Tian Zhenbo bahkan lebih khawatir ketika dia melihat ini. Meskipun dia adalah anggota senior asosiasi, dia dapat menekan kepala Gan Hongyuan dan membuatnya meminta maaf. Bagaimanapun, ukuran pihak lain juga merupakan salah satu kepala kantor yang lurus, dan mereka tidak dapat saling melihat. Jika mereka terlalu kaku, itu tidak baik. Tetapi sekarang Zhang Yu mengesampingkannya, dia menginginkan muka, dan orang-orang muda juga impulsif. Ada begitu banyak pemimpin di sini. Jika hal-hal tidak dapat diselesaikan dengan cepat, jika perhatian para pemimpin ditarik, maka itu akan merepotkan. Apa yang akan dilakukan? Hehehehe. Oda, apa yang terjadi? Sebuah suara tiba-tiba datang. Ketika Tian Zhenbo merasa ada masalah, dia mendengar suara yang dikenalnya dan menoleh dengan cepat. Dia segera melompat, dan ada beberapa orang berdiri di belakangnya. Para pemimpin asosiasi yang hampir habis-habisan tidak mengatakan bahwa pemimpin itu sebenarnya adalah pemimpin tingkat tinggi, dengan tergesa-gesa, wakil direktur Dai. Mengapa Anda di sini? Mari kita lihat. Dai Jingguo tersenyum terlebih dahulu, lalu fokus pada Zhang Yu, dan berkata, kawan kecil ini terlihat tidak asing. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Zhang Yu menatap pria yang berbicara itu dari atas ke bawah. Berkat kemampuannya yang tak terlupakan, dia tiba-tiba menemukan tempat di sistem ingatannya, dan pihak lain menemukannya, lalu mengangguk, halo, wakil direktur. Terakhir kali di Teater Nasional Agung, musisi Tiongkok dan Eropa mengadakan acara pertukaran musik internasional. Kami bertemu saat itu, dan di sana ada pertunjukan saya. Setelah pertunjukan, kami masih berfoto bersama di latar belakang. Saat itu, ada juga kepala uang dari Departemen Luar Negeri. Ya. Dai Jingguo mendengar keheranan ini, lalu tersenyum. Ya. Aku bilang betapa akrabnya kalian. Benar, kamu seharusnya dipanggil Zhang Yu. Benar, ya, wakil direktur Dai. Zhang Yu mengangguk sambil tersenyum. Konser terakhir, pertunjukanmu benar-benar membuatku terkesan. Kemudian aku mendengar bahwa kamu masih tur di Eropa, dan bahkan para pemimpin universitas memujimu. Bakat muda, kehormatan bagi negara, hehehehe, tidak apa-apa, aku hanya melakukan apa yang kulakukan. Zhang Yu juga tertawa sambil tersenyum. Ketika orang-orang di sekitarku mendengar ini, mereka mempertimbangkan Zhang Yu secara kolektif dan hati-hati. Tampaknya mereka tidak pernah memikirkan bocah ini, dan mereka bahkan mengenal para pemimpin besar. Dai Jingguo tersenyum dan mengangguk, iya. Senang menjadi muda dan tidak sabaran, rendah hati dan terkendali, itu hal yang baik. Ngomong-ngomong, Lian Cheng, hari ini kamu mengundang Xiao Zhang, apakah ada pertunjukan malam ini? Ini berbalik untuk melihat Duan Lian Cheng, ketua asosiasi penulis di sebelahnya. Ini, Duan Lian Cheng membeku, diikuti oleh senyum lagi, dan berkata, seharusnya tidak ada pertunjukan. Berbicara tentang ini, dia menoleh ke Tian Zhenbo dan berkata, Lao Tian. Bagaimana situasinya? Petik 2. Tian Zhenbo tersenyum lebar saat melihat ini, berkata, benar. Zhang Yu memiliki karya yang dinominasikan untuk penghargaan Golden Plume, dan kali ini dia datang untuk berpartisipasi dalam penghargaan tersebut. Ketika Tian Zhenbo mengatakan ini, orang-orang di sekitarnya bahkan lebih terkejut. Meskipun petinggi asosiasi orang-orang ini mungkin tahu nama-nama karya yang dinominasikan kali ini, orang-orang ini tampaknya tidak mempertemukan orang-orang muda di samping mereka dan karya-karya yang dinominasikan itu. Terutama nominasi ini diputuskan oleh penghargaan Golden Plume. Siapa yang tahu penulis salah satu karya itu sebenarnya sangat muda. Faktanya, menurut kriteria seleksi asosiasi penulis, Zhang Yu seharusnya tidak memenuhi syarat untuk usia tersebut. Apa yang terjadi dengan juri tahun ini? Mungkinkah anak ini benar-benar memiliki latar belakang yang tidak biasa? Tentu saja, Dai Jingguo memiliki beberapa kejutan. Bagaimana dia mengatakan dia telah berpartisipasi dalam beberapa penghargaan Golden Plume? Saya tahu konten emas dari penghargaan ini. Belum lagi menang, meskipun itu hanya nominasi, dia belum pernah melihat orang yang berusia di bawah 40 tahun. Tetapi Zhang Yu ini, dia ingat bahwa dia seharusnya masih muda.
Dai Jingguo memikirkan hal ini, dan berkata, Xiao Zhang, kurasa usiamu belum 20 tahun. Aku 18 tahun. Apa, orang-orang di sekitarku tidak dapat mempercayainya? Apakah para anggota juri sudah gila? Bagaimana mungkin seorang penulis berusia 18 tahun masuk dalam daftar nominasi Golden Plum Award? Jika ini diteruskan, bukankah Golden Plum Award akan menjadi lelucon besar? Wajah Duan Liancheng sedikit tidak sedap dipandang saat ini. Meskipun penghargaan Golden Plum umumnya merupakan tanggung jawab juri, dia jarang bertanya. Tetapi setidaknya harus ada standar untuk aturan pemilihan ini. Melakukan hal ini di depan pemimpin yang lebih unggul akan membuat pemimpin berpikir. Meskipun persyaratan untuk penilaian tidak ditentukan, usia penulis yang dinominasikan harus dinominasikan. Tetapi setelah bertahun-tahun, bahkan jika tidak ada aturan, harus ada konsensus. Belum lagi mereka yang berusia di bawah 20 tahun, bahkan penulis yang berusia di bawah 40 tahun pun tidak. Ini bagus, benar-benar membuat pria di bawah 20. Bukankah Narita Zenbo tertarik untuk memegang penghargaan Golden Plum Blossom untuk daging babi bahan? Memikirkan hal ini, tatapan tidak menyenangkan Duan Liancheng melirik Tian Zenbo dan mengungkapkan ketidakpuasannya. Tentu saja, Tian Zenbo melihat bahwa wajah Duan Liancheng tidak terlalu tampan, tetapi dia sebenarnya sedikit menangis. Jika secara umum, dia menjelaskan sedikit kepada Duan Liancheng, pihak lain tidak akan dapat memiliki pendapat sebesar itu tentang dirinya sendiri. Bagaimanapun, Zhang Yu bergantung pada kekuatan, bukan hubungan. Dalam menghadapi kekuatan absolut, tidak ada yang perlu dijelaskan. Tetapi masalahnya sekarang adalah bahwa ada pemimpin tingkat tinggi di dekatnya, dan tidak ada cara untuk berbicara dengan Duan Liancheng, yang akan membuat para pemimpin berpikir. Tetapi ini sulit dijelaskan, tidak dapat membantu tetapi menjelaskan. Tian Zenbo akhirnya tersenyum pahit dan berkata, Sutradara Dai. Jangan melihat usia Zhang Yu yang masih muda, tetapi kualitas sastranya sangat tinggi. Dan kali ini kami menominasikan karyanya, yang merupakan ulasan kami tentang bunga plum emas. Konsensus bulat diadopsi oleh semua suara. Sekarang Zhang Yu masih muda dan pemaparan karyanya belum cukup. Tetapi saya percaya bahwa jika dia menunggu beberapa tahun, dia akan menjadi lebih tua dan karyanya akan terkenal di negara ini. Pada saat itu, tidak ada yang akan meragukan kualitas sastranya. Bagaimanapun, tujuan pemberian penghargaan plum emas masih pada level, bukan pada usia. Dai Jingguo mengangguk sambil tersenyum dan berkata, bagus. Zamannya berbeda. Memang, kita tidak hanya harus memilih bakat tetapi juga memberi lebih banyak kesempatan kepada kaum muda. Xiao Zhang, bakat musiknya jelas bagi semua orang, dan perusahaan selalu memperhatikan perkembangannya. Yang tidak saya duga adalah dia juga memiliki prestasi tinggi dalam sastra. Dapat dikatakan bahwa itu sangat menghibur bagi saya. Berbicara tentang ini, Dai Jingguo menatap Zhang Yu lagi dan tertawa, Zhang Yu. Kamu masih muda, terlepas dari hasil seleksi ini, kamu harus menjalaninya seperti biasa. Saya sangat optimis tentang perkembanganmu di masa depan. Kita harus menambah kejayaan negara. Setelah mendengar ini, Zhang Yu tersenyum dan berkata, saya tahu Ketua Dai. Tenanglah, saya harus melepaskan kesombongan dan sifat mudah tersinggung, dan terus berusaha untuk hasil yang lebih baik di masa depan, sebagai imbalan atas pembinaan negara terhadap saya. Dai Jingguo tersenyum puas, lalu berbalik dan meminta sekretarisnya untuk memberikan informasi kontak kepada Zhang Yu, sehingga dia bisa menemuinya nanti jika dia punya sesuatu. Melihat ini, Duan Liancheng merasa lega. Dia hanya berpikir bahwa Kongres Daijing menyatakan ketidakpuasannya terhadap asosiasi tersebut, tetapi sekarang tampaknya Dai Jingguo memiliki kesan yang baik terhadap Zhang Yu. Kalau tidak mungkin memberikan kontak kepada seorang anak laki-laki berbulu. Tampaknya pemuda bernama Zhang Yu ini mungkin luar biasa. Masalahnya, mengapa Anda belum pernah mendengar tentang anak ini? Tampaknya dia menemukan kesempatan dalam beberapa saat, dan Tian Zenbo untuk melihat lebih dekat. Dai Jingguo dan Zhang Yuhan berbicara beberapa patah kata dan berbalik, dikelilingi oleh orang banyak. Pada saat ini, beberapa wajah yang dikenal di antara orang banyak melambaikan tangan kepada Zhang Yu. Setelah Zhang Yu dan Yu Rong saling menyapa, mereka tersenyum dan menoleh untuk melihat Gan Hongyuan, yang pucat di sampingnya. Tentu saja, Gan Hongyuan melihat bahwa Zhang Yu dan banyak anggota senior asosiasi saling kenal. Secara alami, dia tahu bahwa pihak lain juga terkenal dalam pertemuan itu.
Yang membuatnya tertekan adalah, mengapa dia tidak melihat anak ini sendiri. Dan yang membuat Hong Hong merasa paling merepotkan saat ini adalah bahwa pihak lain itu mengenal bahkan pemimpin setingkat Dai Dai, dan baru saja dia mendengar bahwa tampaknya bahkan para pemimpin besar mengenal anak ini. Pemuda ini, yang mengatakan bahwa dia tersinggung, benar-benar bukan orang biasa. Meskipun dikatakan bahwa pihak lain itu belum memasuki komite untuk saat ini, jika dia berpaling, dia mungkin tidak dapat mengambil alih dirinya sendiri. Tetapi Anda tidak dapat menyusahkan diri sendiri sekarang, itu tidak berarti bahwa pihak lain tidak dapat menyusahkan diri sendiri di masa depan. Bagaimana jika, dalam beberapa tahun, bocah ini akan menjadi lebih tua dan mengeraskan sayapnya dan bergabung dengan asosiasi untuk menjadi pemimpin senior? Bukankah dia mengangkat batu dan memukul kakinya sendiri? Gan Hongyuan menatap Zhang Yu dengan sedikit ketidakberdayaan, dan juga menegaskan bahwa meskipun orang-orang muda di depannya tidak terlalu tua, perkembangan masa depan mereka pasti tidak kecil. Memikirkan hal ini, meskipun dia enggan, dia tahu bahwa orang-orang harus menundukkan kepala mereka di bawah atap. Sebagai seorang pria yang dapat membungkuk dan meregang, senyum segera muncul di wajah Gan Hongyuan, berkata, Zhang Yu, duduklah, aku akan berbicara denganmu. Zhang Yu tersenyum ketika dia melihat ini, dan tidak mengatakan apapun saat duduk di kursi. Gan Hongyuan juga duduk di samping dan berbisik, Zhang Yu, sebenarnya, apa yang baru saja kulakukan hanyalah pekerjaanku. Aku tahu, memang sikap kerjaku yang sedikit lebih buruk. Tapi aku juga berhak bekerja, bukan untuk kepentingan pribadi. Melihat begitu banyak orang di sini dan pemandangannya begitu kacau, aku tidak bisa bersikap baik kepada semua orang. Jadi ini hanya kesalahpahaman. Jangan dimasukkan ke hati. Kesalahpahaman. Zhang Yu mendengar senyuman dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa ini adalah kesalahpahaman. Aku tidak dapat diterima. Seperti yang kamu katakan, ada banyak orang di sini, dan kamu tidak dapat tersenyum kepada semua orang. Tetapi kamu juga jangan memperlakukanku secara berbeda. Sekarang kamu mengatakan itu adalah kesalahpahaman. Bagus. Kalau begitu tolong periksa semua undangan dan kartu identitas semua orang di sekitar untuk memastikan bahwa identitas mereka sama. Aku yakin kamu salah tentang pengumuman pribadi. Aku tidak perlu meminta maaf kepadamu. Bagaimana dengan itu? Itu adil. Gan Hongyuan mendengar bahwa ini adalah wajah labu pahit. Mintalah dirimu untuk memeriksa semua undangan dan kartu identitas semua orang di sekitar, bukankah itu menyinggung semua orang? Apakah kamu tidak punya cukup makanan? Apakah kamu tidak ingin menemukan dirimu sendiri? Gan Hongyuan juga tahu situasinya. Tampaknya dia tidak bisa menundukkan kepalanya hari ini. Dia hanya bisa mendekat. Dengan suara yang lebih rendah, dia berkata, oke, Zhang Yu, ini semua salahku. Tidak, aku menyalahkanku karena tidak tulus tentang pekerjaanku dan kurang dalam pekerjaanku metode. Silakan lihat apakah orang dewasa dapat mengingat penjahat. Maafkan saya kali ini. Oke. Zhang Yu tersenyum puas ketika dia melihat orang lain benar-benar menundukkan kepalanya dan mengakui kesalahannya. Dan dia tidak bermaksud memaksa pihak lain ke selokan, untuk memukul wajahnya sampai mati. Bagaimanapun, musuh harus dipecahkan atau tidak. Di masa depan, dia bahkan mungkin memandang rendah orang itu di asosiasi. Zhang Yu memikirkan hal ini dan tersenyum, dan juga merendahkan suaranya dan berkata, baiklah. Aku akan menerima permintaan maafmu kali ini. Sebenarnya, alasan mengapa musuh harus menyelesaikan yang tidak masuk akal, aku juga mengerti. Direktur Gan mungkin sekarang merasa sangat tidak tahu malu. Tetapi jika kamu memikirkannya, kamu baru saja membuatku tidak turun ke panggung di depan umum sekarang, apakah aku punya muka? Jadi kali ini, bahkan jika kita memainkan masing-masing dari 50 papan besar, itu sudah diratakan. Apa yang kamu katakan di masa depan? Aku tidak saling kenal. Dalam jangka panjang, tidak dapat dihindari bahwa kita akan memiliki kesempatan untuk saling menjaga. Kemudian bertemanlah. Setelah itu, dia mengulurkan tangan sambil tersenyum, mengungkapkan arti berjabat tangan. Setelah mendengar kata-kata itu, Gan Hongyuan membeku, dan kemarahan di dalam hatinya berangsur-angsur menghilang. Ketika dia melihat Zhang Yu lagi, dia sepertinya menemukan bahwa pemuda di depannya seharusnya tidak sesederhana itu. Memikirkan hal ini, dia menggelengkan kepalanya dan menjabat tangan Zhang Yu, dan berkata, baiklah. Aku akan menjadikanmu teman kecilku kali ini. Aku perlu mengatakan sesuatu nanti.
Aku masih bisa melakukan sesuatu untuk pertemuan itu. Petik 2. Dua orang berikutnya dianggap saling tersenyum dan tidak tersenyum, dan menambahkan teman satu sama lain. Hanya saja keduanya tidak menyangka. Keduanya akhirnya menjadi sepasang teman di asosiasi penulisan. Tentu saja, ini adalah masa depan. Gan Hongyuan masih sibuk dengan pekerjaan dan berbicara beberapa patah kata dengan Zhang Yuhan, berbalik dan pergi, tetapi masih membisikkan sesuatu kepada Zhang Yu sebelum pergi. Zhang Yuan tertegun. Setelah Gan Hongyuan pergi, dia berbalik untuk melihat bagian belakang seorang pria di kejauhan, dan mengerutkan kening pada saat yang sama. Dia tidak menyangka bahwa Gan Hongyuan datang untuk mencari masalah bagi dirinya sendiri, tetapi sebenarnya pria di depan, tapi sepertinya aku tidak saling kenal. Apakah mungkin untuk menarik musuh lagi setelah tugas selesai? Tidak butuh waktu lama, dan seluruh aula penuh dengan orang. Segera setelah suara musik yang menginspirasi terdengar, upacara penghargaan Golden Plum Award secara resmi dimulai. Tuan rumah adalah seorang pria dan seorang wanita. Pria itu adalah anggota asosiasi penulisan, dan wanita itu adalah tuan rumah stasiun TV Jingcheng. Setelah naik ke panggung, sangat wajar untuk berbicara dan tertawa. Golden Plum Award adalah penghargaan tertinggi di bidang sastra dalam negeri, dan suasana kegiatan pemberian penghargaannya tentu saja tidak sejalan dengan hiburan murni. Meskipun kedua presenter pria dan wanita juga ingin membuat suasana senyaman mungkin, mereka tetap jauh lebih serius daripada penghargaan lainnya. Setelah sambutan pembukaan moderator, para tamu utama menyusul, dan pemimpin terbesar tentu saja Dai Jingguo dari Departemen Kebudayaan Nasional. Sebagai pemimpin pertama asosiasi, Duan Liancheng tentu saja naik ke panggung untuk memberikan pidato sambutan. Duan Liancheng pertama-tama menyambut para pejabat tinggi dari Departemen Kebudayaan dan Dai Jingguo, lalu merangkum pencapaian kerja asosiasi dalam beberapa tahun terakhir. Penyelesaiannya adalah pencapaian konkret sejak berdirinya Golden Plum Award selama bertahun-tahun. Sebagai pemimpin pertama asosiasi penulisan, apa yang dikatakan Duan Liancheng juga cerdas. Selain beberapa data, Anda harus melihat naskahnya. Sisanya pada dasarnya adalah pertunjukan yang tidak tertulis. Dapat dilihat bahwa meskipun pria ini telah menguasai stempel sastra, kemampuan pribadinya sungguh luar biasa. Ketika Duan Liancheng menyelesaikan pidato sambutannya dengan tepuk tangan meriah, diikuti oleh Direktur Juri Golden Plum Award, Tian Zhenbo naik ke panggung untuk memberikan pidato. Tian Zhenbo, sebagai panitia penyelenggara tingkat tinggi Golden Plum Award, tentu saja berfokus pada Golden Plum Award dalam kontennya. Panitia juri Jin Meihua terdiri dari lebih dari 70 asosiasi veteran asosiasi penulisan. Orang-orang ini hampir semuanya adalah anggota panitia, juga para pemimpin asosiasi kepenulisan provinsi dan para pemenang Golden Plum Award sebelumnya. Jajaran keseluruhannya juga, dapat dikatakan bahwa itu adalah level tertinggi yang diakui di bidang sastra dalam negeri. Setelah Tian Zhenbo memperkenalkan rincian pertemuan penjurian, ia kemudian berbicara tentang beberapa hal. Konten utamanya adalah pekerjaan dan proses penjurian Golden Plum Award. Adapun konten inti pidato Tian Zhenbo, masih terkait dengan karya-karya yang dinominasikan dan penulis yang dinominasikan dari Golden Plum Award, serta informasi yang relevan untuk unit-unit yang dipilih. Ada ratusan karya yang berpartisipasi dalam Golden Plum Award tahun ini. Banyak penulis adalah anggota asosiasi kepenulisan, dan mereka terkenal di bidang sastra nasional. Namun, hanya ada 15 karya yang dapat memasuki tahap nominasi. Dapat dikatakan bahwa ke-15 karya ini hampir semuanya adalah karya-karya tingkat dewa yang hebat. Kecuali sejumlah kecil orang, sebagian besar penulis adalah anggota asosiasi kepenulisan atau penulis terkemuka dari asosiasi kepenulisan provinsi. Dari rincian ini, kita juga dapat melihat bahwa Golden Plum Blossom Award juga merupakan tempat di mana kualifikasi diperlukan. Dalam pengantar Tian Zhenbo, semua penulis yang dinominasikan dan perwakilan dari unit pengirim juga memberi isyarat kepada hadirin, meskipun orang-orang ini pada akhirnya hanya memiliki sejumlah kecil orang, mereka dapat memenangkan penghargaan akhir. Tetapi meskipun hanya dinominasikan, bagi banyak anggota asosiasi, itu mungkin merupakan puncak dalam seumur hidup. Bagaimanapun, ke-15 karya ini, tetapi setelah 5 putaran penyaringan oleh juri asosiasi penulisan, tentu saja tidak mungkin untuk mencampurkan karya-karya yang bagus dengan karya-karya yang bagus. Yang paling terkenal dari para penulis ini adalah Kong Rongsui, yang baru saja memenangkan Lawrence Literature Award, penghargaan tertinggi di dunia, setahun yang lalu. Sebelum ini,
Kong Rongsui, meskipun juga sedikit terkenal di bidang sastra dalam negeri, belum pernah memenangkan Golden Plum Award. Baru setelah ia memenangkan Lawrence Award, ia muncul di dunia sastra dalam negeri. Sebagai orang Tiongkok pertama dan satu-satunya yang telah memenangkan penghargaan sastra tertinggi dunia di dunia sastra dalam negeri, namanya dapat dikatakan telah berpindah dari bidang profesional ke setiap sudut negara. Berbicara tentang popularitas, hal itu pasti membunuh sebagian besar penulis di aula. Jadi ketika Tian Zhenbo memperkenalkan Kong Rongsui, hadirin bertepuk tangan dan bersorak dengan hangat. Sebenarnya, karya sastra yang dipilih Kong Rongsui kali ini adalah novel yang baru saja ditulisnya dalam beberapa tahun terakhir, bukan karyanya yang memenangkan penghargaan Lawrence. Dalam hal ini, kalangan sastra dalam negeri benar-benar tahu seperti apa situasinya. Sebagai orang Tionghoa pertama yang menerima penghargaan Lawrence, ia tidak memenangkan hadiah utama di bidang sastra dalam negeri, yang membuat manajemen senior Asosiasi Penulisan merasa sedikit tidak nyaman. Oleh karena itu, di antara 15 karya yang dinominasikan kali ini, satu-satunya karya yang pasti menang adalah karya Kong Rongsui. Ini adalah konsensus di antara semua anggota Asosiasi Penulisan. Meskipun baru setelah Kong Rongsui menjadi terkenal, Asosiasi Penulisan ingat untuk berbagi daging babi dengan orang lain. Tetapi tidak mungkin, belum terlambat untuk menebusnya. Sebagai kartu nama dan sinonim tertinggi di dunia dalam bidang sastra Tiongkok, Asosiasi Penulisan tidak boleh mengesampingkan Kong Rongsui. Di mana ada yang disebut orang, di situ ada sungai dan danau, jadi bahkan di bidang sastra murni, tidak ada jalan keluar dari lingkaran aneh ini selain Kong Rongsui. Penulis lain yang masuk dalam daftar pendek untuk penghargaan Golden Plum pada dasarnya adalah penulis lama dan relatif sedikit penulis baru, dan kebanyakan dari mereka adalah penulis terkenal di Tiongkok. Zhang Yu pada dasarnya sedikit kurang pengalaman dalam bidang sastra dalam negeri. Dia bahkan belum pernah menghadiri pertemuan tahunan situs web Tiongkok. Belum lagi para raksasa sastra ini, dia belum pernah bertemu beberapa orang. Bahkan Kong Rongsui, pemenang penghargaan Lawrence, dia sangat hebat. Hanya ketika Kong Rongsui berdiri untuk menyapa hadirin, tepuk tangan dan sorak-sorai jauh lebih antusias daripada penulis lain. Zhang Yu juga mengetahui keistimewaan orang ini melalui ini, tetapi dia sama sekali tidak jelas tentang seberapa luar biasanya. Mengenai penulis yang dinominasikan lainnya, Zhang Yu hanya mengenal He Liang, yang baru saja bertemu, dan Wang Meirou. Hanya saja pengaruh keduanya di lobi tampaknya biasa-biasa saja, dan tepuk tangan suam-suam kuku ketika mereka berdiri. Zhang Yu juga menemukan bahwa orang yang meminta Gan Hongyuan untuk datang menemuinya sebelumnya sebenarnya adalah salah satu penulis yang dinominasikan untuk Golden Plum Award. Siapa Ding Yingcai? Sepertinya dia berusia 50 atau 60 tahun. Zhang Yu dan Chinese Net disebutkan terakhir. Ketika sosoknya muncul di layar besar di belakang, tepuk tangan di aula bahkan agak jarang, dapat dikatakan bahwa itu sama sekali tidak hangat. Meskipun beberapa orang di aula telah melakukan perjalanan ke barat, mereka adalah yang pertama kali untuk penulis Octopus. Orang-orang ini juga terkejut bahwa gurita itu masih muda, dan bahkan yang muda itu sedikit luar biasa. Sungguh luar biasa bahwa seorang pria muda seperti itu benar-benar dinominasikan untuk Golden Plum Award. Untuk mengatakan bahwa mereka yang telah melihat Journey to the West masih dapat mengerti sedikit, bagaimanapun, tingkat pekerjaan ditempatkan di sana, satu-satunya masalah adalah bahwa penulisnya masih muda, dan sisanya tidak menjadi masalah. Namun, bagi mereka yang belum membaca Journey to the West, sebagian tidak dapat memahami mengapa seorang penulis muda dapat masuk dalam daftar pendek untuk penghargaan tertinggi dalam sastra domestik. Pada akhirnya, standar buah plum emas telah berubah, dan penulis sastra anak-anak diizinkan datang ke sini untuk memoles rasa eksistensi mereka. Benarkah? Journey to the West, yang menurut kebanyakan orang sedikit luar biasa sebenarnya bukanlah buku fisik, melainkan hanya novel daring. Nama Ding Dian Chinese terkenal di bidang terkait. Nama itu selalu terdiri dari tumpukan sampah. Dapat dikatakan bahwa banyak penulis dan pembaca sastra profesional di aula mengabaikan fiksi internet. Yang membuat orang-orang ini tidak percaya adalah bahwa juri Golden Plum Blossom benar-benar meloloskan sebuah novel internet dan memenangkan nominasi akhir. Bagaimana ini bisa membuat para penulis yang telah mendaftar untuk berpartisipasi dalam evaluasi, dan bahkan belum menominasikannya, bergegas untuk diyakinkan. Banyak penulis yang tidak berhasil berbisik-bisik dan mengungkapkan ketidakpuasan mereka dengan ulasan Jin Meihua.
Para mahasiswa di barisan terakhir aula juga merasa sedikit terkejut. Bagaimanapun, geometri Zhang Yu di layar lebar terlihat jelas sekilas. Di mata banyak mahasiswa, nilai Zhang Yu seharusnya sama dengan mereka, dan dapat dikatakan bahwa mereka hanya kecil. Sebuah karya sastra dari rekan-rekannya benar-benar dinominasikan untuk Golden Plum Award. Golden Plum Award tahun ini tampaknya terlalu ketat. Orang-orang ini semua mengatakan bahwa mereka adalah beberapa jurusan bahasa Mandarin di universitas-universitas terkenal di Beijing. Meskipun mereka mungkin bukan pilihan besar bagi generasi sastra yang lebih tua, bagaimanapun juga, mereka harus mengakui bahwa mereka memiliki kualifikasi lama, pengalaman yang kaya, dan warisan budaya yang kaya. Tetapi apa artinya Golden Plum Award membuat sebuah novel daring berada di podium tertinggi sastra domestik? Mungkinkah Jin Meihua berencana untuk berubah menjadi penghargaan sastra internet Jin Meihua untuk disabilitas otak di masa mendatang? Sial, mengapa penghargaan Golden Plum kali ini menominasikan novel internet? Ya, sepertinya hal semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya. Apakah kriteria seleksi untuk Jin Meihua diubah? Seharusnya tidak begitu. Lihatlah karya dan penulis sebelumnya, yang hampir semuanya adalah penulis domestik kita yang hebat. Bahkan Kong Rongsui ada di sini. Saya pikir juri memilih orang ini karena suatu alasan, bukan? Benar, apa nama karya orang itu? Sepertinya West. Journey to the West. Journey to the West. Apakah ada yang melihatnya di sini? Belum pernah melihatnya. Saya belum melihatnya. Saya pernah melihatnya. Oh, bagaimana Anda menulisnya? Tulisannya sangat bagus. Saya rasa tidak ada yang salah dengan Journey to the West. Aneh juga tidak dinominasikan. Benar-benar palsu. Aku bilang anak keempat. Bahkan jika kamu suka membaca novel daring, kamu tidak bisa mengangkat karya-karya kecil putih itu terlalu tinggi. Sudahkah kamu melihatnya? Katakanlah itu adalah Xiao Baiwen. Jika perjalanan ke barat semuanya adalah Xiao Baiwen, maka menurutku Xiao Baiwen tidak lebih baik daripada karya-karya yang dinominasikan malam ini. Hei, anak keempat, apa yang kau katakan itu benar atau salah? Malam ini adalah penghargaan sastra Golden Plum. Itu adalah penghargaan tertinggi dalam sastra domestik. Semua karya yang masuk daftar pendek harus dalam pemikiran, konotasi, kesenian, ideologi, keterampilan sastra, dunia sastra kualifikasi dan aspek lainnya dapat ditaruh di atas meja. Sebuah novel internet, kecuali bahwa tidak ada batasan bahwa untuk IQ putih manis yang konyol, konotasi ideologis apa yang bisa dimilikinya. Belum lagi senioritas. Kau lihat anak itu lebih muda dariku. Dia dibandingkan dengan Kong Suerong, aku tidak percaya. Petik 2. Seolah-olah kau adalah ketua asosiasi. Begitu banyak juri ahli penghargaan Golden Plum semuanya adalah anggota asosiasi. Apakah mereka tidak sebaik dirimu? Karena para juri itu dapat berpikir bahwa perjalanan ke barat memenuhi syarat untuk masuk daftar pendek, mengapa kau berpikir bahwa kau tidak memiliki kualifikasi? Dan kau belum melihat seberapa bagus perjalanan ke barat ditulis. Biarkan aku memberitahumu, bahkan jika kitab suci termasuk dalam 4 klasik, itu adalah salah satu terbaik. Petik 2. Orang-orang di sekitar saya terkejut ketika mendengar ini. Perjalanan ke barat dapat dibandingkan dengan 4 karya klasik, apakah itu benar atau salah? Benar-benar palsu. Anak keempat, apa yang Anda katakan terlalu misterius. Bisakah novel daring dibandingkan dengan 4 karya agung? Jika Anda tidak percaya, kunjungi dingdian.com dan cari sekarang. Jika Anda tidak punya banyak, Anda hanya perlu membaca 1 bab, dan Anda akan tahu bahwa kualifikasi orang lain sudah cukup. Tidak ada gunanya mengatakan begitu banyak sekarang. Anda belum pernah melihatnya. Ketika orang-orang di sekitar Anda mendengar ini, mereka semua menunjukkan ekspresi yang menarik. Mereka mengeluarkan ponsel mereka untuk masuk ke Dingdian Chinese. Mereka semua ingin melihat apakah perjalanan ke barat ini adalah mahakarya horizontal. Asal-muasal literatur daring disukai oleh Golden Plum Award. Namun, ada juga beberapa orang yang tidak mau repot-repot melihat apakah perjalanan ke barat adalah sebuah buku. Karena literatur daring itu sampah dalam kesan mereka, bahkan jika buku perjalanan ke barat ini sedikit lebih baik daripada sampah biasa, itu tetaplah sampah dan tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan karya-karya bagus. Beberapa ahli teori konspirasi bahkan berpikir bahwa Zhang Yu dipilih karena beberapa latar belakang atau arah umum asosiasi. Terlepas dari apapun itu,
Asosiasi penulisan memilih anak laki-laki berbulu seperti ini untuk dibandingkan dengan para penulis lama ini, yang telah membuat banyak penulis lama sangat tidak puas. Ding Yingcai dapat dikatakan sebagai orang yang paling tidak menyenangkan di Zhang Yu di antara para penulis di sini. Pada awalnya, Ding seharusnya tidak tahu bahwa Zhang Yu juga merupakan penulis yang dinominasikan. Dia mengira pihak lain adalah siswa nakal di belakangnya, sengaja datang ke sini untuk menemukan mereka para dewa sastra ini untuk ditandatangani. Ding Yingcai kemudian menemukan Gan Hongyuan dan menggunakannya sebagai pengaruh para anggota untuk membiarkan pihak lain mengusir Zhang Yu. Tetapi Gan Hongyuan pergi bekerja untuk waktu yang lama. Setelah dia tidak berpengaruh, dia tahu bahwa pemuda itu sebenarnya adalah penulis yang dinominasikan dari Golden Plum Award, dan dia juga seorang novelis internet. Sungguh lelucon, seorang anak laki-laki berbulu yang menulis novel internet sebenarnya dinominasikan untuk Golden Plum Award. Di mana penulis tua yang berusia lebih dari setengah abad dan yang memegang bunga plum emas sebagai impian hidupnya yang utama. Ding Yingcai sangat marah tentang hal ini, tetapi setelah dia berusia 40 tahun, dia adalah orang pertama yang dinominasikan untuk penghargaan Golden Plum Blossom. Dalam 10 tahun berikutnya, karyanya dinominasikan lagi oleh Jin Meihua, yang cukup memuaskan dibandingkan dengan penulis lain. Tetapi Ding Yingcai sangat tidak puas, karena dia dinominasikan 2 kali dan kalah 2 kali terakhir. Bagaimana dia bisa selalu menerima penghargaan Golden Plum sebagai tujuan utamanya dan menerimanya dengan sukarela? Faktanya, nominasi ini adalah ketiga kalinya Ding Yingcai memasuki tahap nominasi untuk penghargaan Golden Plum. Meskipun dia merasa bahwa dialah yang seharusnya menjadi orang dengan peluang terbaik, dia tidak bisa 100% yakin. Terutama dalam periode kerja yang sama, ada beberapa penulis, tidak peduli apakah mereka senior atau tingkat pekerjaan mereka, tidak ada banyak perbedaan dari mereka sendiri. Terlebih lagi, kali ini Jin Meihua dan Kong Rongsui, seperti penulis hebat, berpartisipasi dalam seleksi, maka pasti ada satu tempat pemenang penghargaan yang berkurang, dan tempat yang tersisa, persaingan akan lebih sengit, bagaimana mereka bisa 100% yakin. Namun jika kali ini ia kalah lagi, Ding Yingcai tidak tahu apakah ia dapat bertahan dalam pencalonan keempat dalam 4 tahun. Karena ia merasa bahwa seiring bertambahnya usianya, terlepas dari energi kreatif dan sumber inspirasinya, keadaannya menjadi lebih buruk. Selain itu, penjualan karyanya dalam beberapa tahun terakhir juga rata-rata. Jika tidak dapat mengalahkan Darah Ayam dengan Golden Plum Blossom Award, mungkin perlu membayar penuh untuk publikasi. Karya berikutnya. Jadi ia menaruh hampir semua harapannya pada pemilihan Golden Plum Blossom ini. Pada Golden Plum Award tahun ini, Ding Yingcai merasa sedikit kesal. Namun, ketika dia datang ke sini, dia tahu sebuah pesan yang membuatnya terdiam. Seorang anak mau kecil yang baru berusia belasan tahun, sebenarnya dinominasikan untuk Golden Plum ini, dan dia masih menulis novel internet, yang membuat Ding Ying marah. Ding Yingcai merasa bahwa dia telah dipermainkan oleh juri dan asosiasi penulis, dan setelah beberapa tahun monyet itu kehilangan wajah lamanya. Jika Kong Rongsui mengambil tempat, dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, mereka adalah pemenang Lawrence Award, dan untuk saat ini mereka sama di negara ini. Namun, bocah berbulu yang kurang dikenal ini benar-benar merebut tempat. Meskipun itu hanya nominasi, itu adalah penghinaan terhadap dirinya sendiri. Bukankah saya mengatakan bahwa penulis di bawah usia 40 tahun tidak memenuhi syarat untuk menominasikan Golden Plum Award? Bagaimana situasinya sekarang? Jika Anda ingin mengubahnya, Anda akan mengubah dari 40 menjadi 20. Ini terlalu dibesar-besarkan. Itulah sebabnya Ding Ying menatap Zhang Yu di layar lebar, dan semakin dia melihatnya, semakin dia tidak melihatnya. Meskipun Ding Yingcai diledakkan oleh Qi, dia tahu dia tidak bisa protes. Meskipun dia juga anggota Asosiasi Penulis Nasional, dia memiliki pengaruh umum di komite dan termasuk dalam peran sampingan. Jadi meskipun dia sangat tidak puas dengan nominasi Zhang Yu, dia hanya bisa menerimanya tanpa daya. Untungnya, pihak lain baru saja mendapat nominasi. Jika dia bisa menang kali ini, dia tidak akan memiliki pengetahuan umum tentang para bajingan di juri. Jika Anda tidak bisa menang kali ini, maka Anda benar-benar harus berbicara dengan sejumlah eksekutif senior asosiasi penulis, dan Anda harus memberitahu orang-orang ini bahwa Anda tidak dapat menutupi langit dengan asosiasi penulis. Ding Ying hanya memikirkan tekanan yang kuat ini, dan menatap dingin kedua pembawa acara yang sedang berbicara dan tertawa.
Saat kedua pembawa acara berbicara dan tertawa lagi untuk beberapa saat, upacara pemberian penghargaan resmi secara resmi dimulai. Dapat dikatakan bahwa semua penulis yang dinominasikan dan unit pengirim di aula tiba-tiba menjadi gugup, terutama para penulis. Nominasi juga sangat menarik, tetapi jika tidak bisa menang, mereka akan segera dilupakan. Jadi dalam analisis akhir, itu tergantung pada apakah Anda bisa menang. Dua penulis veteran yang ikut menulis bersama di panggung bersama dan saling merendahkan diri di depan mikrofon. Akhirnya, salah satu penulis tua mengambil amplopnya dan melihatnya dengan tangan gemetar, berkata dengan keras, terlambat. Karya pertama yang memenangkan Golden Plum Award adalah A Lamp, yang dipilih oleh Suangta Publishing House, penulis, Kong Rong Sui, nama pena, Kong Sui. Petik 2. Kata-kata lelaki tua itu keluar, dan semua orang di lapangan menunjukkan ekspresi yang nyata. Tepuk tangan meriah pun bergema. Sebagai pemenang penghargaan Lawrence, penghargaan Kong Rong Sui dapat dikatakan layak diterima. Oleh karena itu, juri Jade Plum Blossom tidak menjual apapun, tetapi dengan murah hati memberikan Kong Rong Sui hadiah pertama. Tentu saja, jika Kong Rong Sui tidak memenangkan penghargaan Lawrence, tidak diketahui apakah dia dapat memenangkan penghargaan Golden Plum Blossom kali ini. Namun karena dia telah memenangkan penghargaan Lawrence, Jin Plum belum mendapatkan bagiannya, jadi itu agak tidak masuk akal. Jadi apapun yang terjadi, kali ini dia memenangkan penghargaan Golden Plum Blossom, baik secara kewajaran maupun level, memang pantas, dan tidak ada yang keberatan. Di tengah tepuk tangan meriah yang diberikan oleh hadirin, Kong Rong Sui berdiri dan tersenyum serta menerima ucapan selamat dari orang-orang di sekitarnya. Meskipun penghargaan Golden Plum datang agak terlambat, untungnya, itu tetap datang, yang juga mewakili masa depannya di negara ini. Posisi yang menentukan dalam dunia sastra tentu saja membuatnya merasa nyaman. Kong Rong Sui naik ke panggung bersama Presiden Rumah Penerbitan Suangta atas undangan tamu yang memberikan penghargaan. Nona etiket di samping memberikan bonus yang telah disiapkan sejak lama, cek besar sebesar 500.000 yuan, dan kembali ada penghargaan dan piala. Meskipun unit seleksi hanyalah sertifikat prestasi, ini telah membuat Presiden unit seleksi sangat bahagia. Di akhir upacara pemberian penghargaan, Kong Rong Sui akan menyampaikan pidato penghargaannya di tempat sesuai dengan prosedur pemberian penghargaan Golden Plum. Faktanya, semua penulis yang telah dinominasikan oleh Jin Meihua di lapangan telah menyiapkan penghargaan mereka. Meskipun banyak orang telah mempersiapkannya, mereka tidak dapat menggunakannya, tetapi jika digunakan, ini jelas merupakan kesempatan untuk menyikat wajah mereka di depan elit sastra nasional, dan itu pasti akan menjadi percakapan seumur hidup bagi sebagian orang. Kesaksian Kong Rong Sui untuk penghargaan tersebut pada dasarnya berkisar pada karyanya sendiri. Jika menyangkut standar keseluruhan, setiap orang yang telah mendengarnya merasa kurang nyata dan menyentuh daripada pidatonya di penghargaan Lawrence. Ini bukan berarti bahwa level Kong Rong Sui terbatas, tetapi dia telah menurunkan sikapnya dalam memenangkan penghargaan, dan tampaknya dia tidak ingin terlalu terbuka. Kong Rong Sui tahu bahwa alasan mengapa dia menang kali ini sepenuhnya karena momentum penghargaan Lawrence. Jika setelah memenangkan hadiah, dia terlalu menonjol di hadapan para elit sastra di seluruh negeri, itu akan dengan mudah menyinggung orang, dan itu tidak akan kondusif bagi perkembangan masa depan mereka di dunia sastra. Jadi dia memilih pendekatan yang lebih konservatif, terutama berbicara tentang karyanya, yang tampaknya sangat halus. Meskipun Kong Rong Sui ingin menunjukkan hal yang sederhana sebanyak mungkin, sebagai orang Tionghoa pertama dan satu-satunya yang memenangkan penghargaan Lawrence, tidak mungkin membiarkan orang lain mengabaikannya. Terlebih lagi, karya pemenang penghargaan, A Lamp, pada periode yang sama jelas memimpin penjualan buku fisik. Pada saat yang sama, semua orang yang menyukai karyanya di lapangan juga membaca buku ini. Kebanyakan orang berpikir bahwa bahkan tanpa penghargaan Lawrence, buku A Lamp sudah cukup untuk memenangkan penghargaan Golden Plum tahun ini. Sedangkan bagi mereka yang belum membaca buku baru Kong Rong Sui, mereka juga sangat tertarik dengan karya ini dari pengenalan Kong Rong Sui. Seperti biasa, karya pemenang penghargaan Golden Plum akan dijual secara nasional setelah penghargaan berakhir. Saya yakin karya Kong Rong Sui pasti akan menjadi karya yang sangat dicari di pasar literatur fisik domestik pada periode berikutnya. Dengan tepuk tangan meriah, Kong Rong Sui menyelesaikan pidato penghargaannya. Kemudian para penulis yang dinominasikan di lapangan kembali bersemangat. Meskipun ada satu tempat pemenang yang berkurang, tetap saja ada beberapa,
jadi siapapun yang dinominasikan merasa ada peluang. Dan para penulis yang merasa bahwa kualifikasi dan level mereka jauh lebih unggul daripada penulis lain, bahkan merasa bahwa pemenang berikutnya pastilah diri mereka sendiri. Wang Yingcai juga duduk dengan gembira menyaksikan para tamu yang memberikan penghargaan. Ia merasa bahwa kali ini ia harus mendengar orang di atas mengucapkan namanya, dan ia juga akan menjadi salah satu tokoh masa depan dalam dunia sastra Tiongkok. Malam ini, pemenang kedua penghargaan Golden Plum adalah penulis karya, Inner World, yang dipilih oleh Beidou Culture Publishing House, Xia Kang, nama pena, Chong Er. Wang Yingcai tiba-tiba kehilangan arah, dan penulis bernama Xia Kang, yang tidak jauh dari sana, berdiri dengan penuh semangat, memberi isyarat kepada penonton dengan sorak-sorai. Sebenarnya, bagi para penulis di lapangan, nominasi bukanlah hal yang mudah, dan bahkan lebih sulit untuk menang. Selama Anda dapat menjadi penulis pemenang penghargaan Jin Meihua, ini berarti status Anda di Asosiasi Penulisan Domestik akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Dan asosiasi penulisan di provinsi tersebut akan menjadi kakak laki-laki, bagaimana mungkin Anda tidak membuat mereka bersemangat? Pidato pemenang penghargaan Xia Kang sangat luar biasa. Dia menggunakan perspektif khusus untuk memotong karir kreatifnya. Hal ini membuat para penonton di tempat tersebut sangat tertarik pada Xia Kang dan karyanya. Tampaknya, dunia batin, ini juga telah menjadi target yang harus dilihat oleh banyak orang. Wang Yingcai mendengarkan tepuk tangan dan tepuk tangan ini, tetapi wajahnya kembali jelek. Dia dapat mengatakan bahwa dia tidak tertarik untuk berbicara satu sama lain, dan bahkan Xia Kang adalah badut baginya. Tanpa diduga, juri Golden Plum Blossom benar-benar memberikan penghargaan Golden Plum Blossom kepada seorang badut. Wang Yingcai selamat dari pidato penghargaan Xia Kang, menyesuaikan suasana hatinya lagi, dan berharap para tamu yang memberikan penghargaan akan membaca namanya. Tetapi ketika Wang Yingcai melihat pemberi penghargaan perlahan membuka amplop, dia masih merasa tangannya sedikit pelit, dan perasaan takut dan rindu memenuhi otaknya. Malam ini, orang ketiga yang memenangkan penghargaan Golden Plum adalah penulis karya, Gan Yuping, yang dipilih oleh Changhua Literature Publishing House, Qin Fei, nama samaran, dan lingkaran yang aneh. Mari kita ucapkan selamat kepada Qin Fei. Hadiah utama, Tidak jauh dari sana, seorang pria berdiri pada saat ini, dan berteriak ke surga dengan terkejut. Ketika Wang Yingcai melihat ini, dia gemetar karena marah. Karena Qin Fei tahu bahwa dia adalah penulis dari provinsi yang sama, dia lebih muda darinya satu putaran, dan setiap kali dia melihat bahwa dia adalah seorang guru dan seorang guru lebih pendek dari guru semua orang sopan. Tanpa diduga, Qin Fei terpilih untuk pertama kalinya dan memenangkan hadiah, yang membuat Wang Ying benar-benar ingin muntah darah. Sebenarnya seorang junior di provinsi yang sama naik ke depan, bagaimana dia bisa menerimanya? Selama dia berpikir bahwa dia mungkin berada di asosiasi provinsi untuk melihat wajah dan pembicaraan orang lain, hatinya kesal. Qin Fei muncul dengan gembira untuk menyelesaikan pidatonya yang memenangkan penghargaan. Efeknya tentu tidak sebagus Xia Kang sebelumnya. Omong kosong, bukan. Wang Yingcai mampu mencapai pengunduran diri Qin Fei dan menarik napas dalam-dalam lagi. Sekarang dia hanya bisa menaruh harapannya pada beberapa kesempatan berikutnya. Meskipun dilihat dari kriteria Golden Plum Blossom Award, tidak ada cara untuk memprediksi jumlah Golden Plum Blossom Award 100%. Namun secara umum, ada 5 tempat pemenang, dan jarang lebih dari 5 atau kurang. Jadi apakah itu untuk Wang Yingcai atau penulis lain, saya merasa bahwa harus ada 2 kesempatan lagi. Wang Yingcai berpikir bahwa melihat-lihat kali ini, tidak banyak penulis yang menantangnya, dan seharusnya tidak ada lagi kuda hitam. Setelah memulihkan sedikit kegembiraan lagi, Wang Yingcai merasa bahwa dia harus menjadi dirinya sendiri kali ini, karena tidak ada seorang pun di sini yang dapat membandingkan dirinya dalam hal kualifikasi dan level. Malam ini, pemenang keempat Golden Plum Award adalah penulis, Anecdote to the Hollow Valley, yang dipilih oleh Sihai Publishing House, Wang Meirou, nama pena, Butterfly Rain. Mari kita ucapkan selamat kepada Ibu Wang karena telah memenangkan Golden Plum Award. Begitu pembawa acara penghargaan mengatakan ini, Wang Ying tampak lesu, meskipun ia juga sedikit khawatir bahwa ia mungkin masih memiliki dirinya sendiri kali ini. Tetapi ketika ia benar-benar mendengar bahwa ia bukan dirinya sendiri kali ini, suasana hatinya jatuh dari tanah ke neraka. Faktanya,
Bukan hanya Wang Yingcai. Semua penulis yang telah dinominasikan tetapi belum memenangkan hadiah malam ini dapat dikatakan telah kehilangan muka kecuali Zhang Yu. Bagaimanapun, ada satu tempat yang berkurang untuk Golden Plum Award. Meskipun ada 5 tempat di masa lalu dan ada 6, ada juga 4. Bagaimana jika ada 4 tempat kali ini? Bukankah harus menunggu 4 tahun lagi untuk mendapatkan kesempatan? Dan periode berikutnya bahkan mungkin tidak dapat masuk, apalagi menang. Para penulis di lapangan sekarang senang dan sedih.